Pernah nggak sih Anda merasa terjebak dalam sistem birokrasi yang rasanya lambat banget? Nah, kali ini kita akan mengupas tuntas cerita nyata dari Direktorat Teknologi Informasi Keimigrasian. Mereka berhasil merombak total sistem dukungan IT internal mereka dari yang tadinya macet total jadi super efisien. Ini adalah kisah transformasi keren yang diberi nama Optima. Kita semua pasti pernah ngalamin kan, nungguin aduan IT kita diproses, sementara kerjaan numpuk. Itu rasanya frustrasi banget. Sekarang, coba bayangin, frustrasi ini terjadi setiap hari di ratusan kantor yang melayani jutaan orang. Nah, dari sinilah titik awal sebuah perubahan luar biasa yang akan kita bedah bersama. Oke, jadi ini dia perjalanan kita. Pertama, kita bakal lihat dulu kondisi awalnya, sebuah sistem yang kewalahan. Lalu, kita bongkar strateginya yang cerdas, yaitu Optima. Setelah itu, kita saksikan aksi transformasi digitalnya yang wah, fantastis. Kita juga akan lihat bagaimana cara pengawasan jadi jauh lebih canggih, dan terakhir kita tutup dengan hasil nyata serta langkah ke depannya. Siap? Yuk, kita mulai. Oke, kita mulai dari bagian pertama, mendiagnosis krisis. Jadi, sebelum ada perubahan apapun, sistem helpdesk di Direktorat TI Keimigrasian ini jujur aja lagi dalam kondisi kritis. Nah, lihat deh data ini. Angka nggak pernah bohong kan? Target penyelesaian tiket di bawah 2 hari itu 90%. Tapi nyatanya cuma 84%. Yang lebih parah lagi, lihat baris kedua. Penggunaan jalur resmi buat lapor masalah, targetnya 80%. Tapi yang pakai cuma di bawah 40%. Ini artinya apa? Orang-orang udah nggak percaya sama sistemnya. Ini bukan sekedar masalah kecil, ini bukti nyata kalau sistemnya udah gagal. Dan ini dia puncaknya. Bayangin ada 9.165 aduan yang numpuk dan lewat dari tenggat waktu. Ini bukan lagi sekedar antrian, ini udah kayak longsoran pekerjaan yang bisa melumpuhkan seluruh operasional. Gawat banget. Jadi, apa sih biang keroknya? Mereka pakai analisis fishbone untuk memetakan akar masalahnya. Dan hasilnya, ternyata masalahnya ada di mana-mana. Dari sisi manusianya, kemampuannya kurang. Motivasinya rendah. Metodenya, nggak ada aturan main yang jelas. Semuanya manual. Mesin atau teknologinya udah ketinggalan zaman. Bahkan lingkungannya pun nggak mendukung. Jadi ini bukan kegagalan di satu titik, tapi kegagalan sistemik. Semuanya kena. Nah, kalau masalahnya sistemik, solusinya juga harus holistik, harus menyeluruh. Disinilah kita kenalan sama strategi brilian mereka, Optima. Optima, singkatan dari optimalisasi tiket dan monitoring aduan. Penting banget buat dicatat. Ini bukan sekedar beli aplikasi baru, bukan. Ini adalah sebuah strategi transformasi total. Kuncinya ada di integrasi 3 hal, teknologi canggih, proses bisnis yang rapi, dan sumber daya manusia yang mumpuni. Tujuannya cuma satu, bikin layanan yang cepat, terukur, dan paling penting, bisa dipercaya. Terus gimana cara kerjanya? Gampangannya, Optima ini berdiri di atas 3 pilar yang kokoh, yang langsung menghantam akar masalah yang tadi kita bahas. Pilar pertama, tim teknologi. Tugasnya membedah sistem lama dan menggantinya dengan yang modern. Pilar kedua, tim proses bisnis. Merombak total aturan mainnya, bikin SOP dan target waktu yang jelas. Dan yang ketiga, tim SDM. Memastikan semua orang di dalamnya punya skill yang pas untuk menjalankan sistem baru ini. Lengkap banget dari hulu ke hilir. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling saya suka, bagian yang paling fantastis. Gimana sih semua rencana keren tadi diwujudkan jadi kenyataan? Inilah saatnya transformasi digital beraksi. Kutipan ini merangkum segalanya. Ini adalah pergeseran filosofi yang fundamental. Dari yang tadinya menunggu giliran manual, jadi eksekusi instan oleh sistem. Udah nggak ada lagi tuh yang namanya tiket nyangkut karena nunggu satu orang. Sekarang sistem yang ambil alih. Dan ini dia, bukti visualnya yang paling dramatis. Lihat perbandingan dashboard sebelum dan sesudah. Di sisi kanan, tiba-tiba muncul satu nama baru, dieskalasi oleh Yandu. Siapa itu Yandu? Dia bukan staf baru. Yandu itu nama untuk sistemnya sendiri. Kehadiran hantu di dalam mesin ini adalah bukti paling nyata kalau otomatisasi benar-benar berjalan, mengambil alih semua tugas manual yang dulu jadi biang kemacetan. Keren banget kan? Kita bedah lebih dalam lagi di riwayat tiketnya. Dulu, riwayat tiket itu isinya nama orang, si A mindahin ke si B, yang bisa makan waktu berjam-jam. Sekarang, cuma ada satu nama, dieskalasi oleh Yandu. Sistem melakukannya dalam hitungan detik.
Ini bukan lagi sekedar lebih cepat, ini adalah sebuah revolusi. Prosesnya jadi instan, otomatis, dan setiap langkahnya tercatat rapi. Kemacetan hilang total. Tapi tunggu, transformasi ini bukan cuma buat staf teknis di lapangan loh. Optima juga melahirkan sebuah era baru dalam pengawasan. Para pimpinan sekarang punya kekuatan super yang belum pernah mereka miliki sebelumnya. Dulu, masalahnya jelas banget. Supervisor itu ibarat pilot yang terbang tanpa panel instrumen. Mereka nggak bisa lihat apa yang terjadi secara real time. Siapa yang lagi kebanjiran kerjaan, di mana tiket numpuk, semua itu misteri. Mereka praktis memimpin dalam kegelapan. Solusinya, mereka dikasih dashboard khusus untuk supervisor. Ini keren banget. Untuk pertama kalinya, setiap koordinator teknis itu punya semacam mata elang. Mereka bisa melihat kinerja timnya, status setiap tiket, dan apakah target waktu bakal tercapai atau enggak, semuanya secara langsung detik itu juga. Nah, disinilah perubahan budaya yang paling penting terjadi. Para pimpinan bergeser dari yang tadinya pasif dan reaktif jadi proaktif. Mereka nggak lagi nunggu masalah meledak. Justru mereka bisa intervensi sebelum target waktu terlewat, mereka bisa menyeimbangkan beban kerja antar anggota tim, dan akhirnya mereka benar-benar bisa bertanggung jawab atas kinerja timnya. Oke, transformasinya sudah berjalan dengan sangat baik. Terus, hasilnya gimana? Dan yang lebih penting lagi, apa langkah selanjutnya biar kesuksesan ini bisa terus berlanjut dan nggak cuma sesaat? Yap, sebuah transformasi hebat nggak berhenti cuma sampai di peluncuran. Perjalanan ini harus terus berlanjut. Rekomendasi ke depannya sangat visioner. Mulai integrasikan kecerdasan buatan atau AI untuk bantu para agen, bikin laporan yang makin cerdas, dan yang paling penting, terus dengarkan masukan pengguna untuk perbaikan berkelanjutan. Ini bukan cuma daftar keinginan, ini peta jalan yang jelas. Dan pada akhirnya, studi kasus ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar yang sangat menggugah. Kalau sebuah birokrasi pemerintah yang seringkali identik dengan kata lambat, ternyata bisa mencapai level kecepatan dan akuntabilitas setinggi ini, coba bayangkan, apalagi yang sebetulnya mungkin untuk kita capai. Kisah OPT IMA ini jadi bukti nyata bahwa transformasi radikal itu bukan mimpi, bahkan di tempat yang paling tidak kita duga sekalipun.